Jadi setelah kayunya diturunkan dari punggungnya, si singa itu disuruh kembali ke hutan sambil didoakan barakallah, semoga Allah memberkahimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas kelanjutan dari keterangan kitab Syarah Qudul Wujen, masih di pasal pertama, keterangan yang ke-17, bagian 17, yaitu pada kali ini kita akan bercerita atau membacakan sebuah cerita yang sangat menarik sekali, yaitu seorang laki-laki yang soleh bisa menundukkan seekor singa gara-gara kesabarannya. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama-sama. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun, sebuah cerita. Kana li ba'di sholihin akhun sholih yazuruhu kulla sanatin marratan. Dahulu kala ada dari sebagian orang-orang yang soleh, ya. Jadi ada orang soleh punya saudara yang juga soleh. Soleh maksudnya di sini seorang yang sangat taat, ya, taat kepada Allah. Jadi punya saudara yang taat kepada Allah, dia juga orang yang taat pada Allah. Nah, saudaranya ini setiap tahun selalu berkunjung pada saudaranya yang lain. Jadi ada dua orang, ya katakanlah si A sama si B, ini sama-sama orang soleh. Si A ini setiap tahun selalu berkunjung pada si B, selalu ziarah, berkunjung. Pada suatu waktu faja'a marratan li ziyaratihi fadaqqa babahu faqalat zaujatuhu man hada. Pada suatu saat ketika dia sedang berkunjung ke rumah saudaranya, kemudian dia mengetuk pintunya, tok tok tok, assalamualaikum. Akhirnya oleh istrinya ditanya, siapa ini? Dari dalam tentunya, ya. Jadi sebelum dibuka pintunya ditanya dulu, siapa di luar? Kemudian dijawab, hal faqala akhu zaujika fillah ja'ala li ziyaratihi. Saya saudara suamimu yang datang bermaksud untuk berkunjung. Akhirnya faqalat dhahaba ya tatibu la radahullah. Sedang keluar, sedang pergi mencari kayu. Dia enggak kembali-balik, atau bisa dia pokoknya setelah itu dia berkata, ya semoga aja dia enggak dikembalikan oleh Allah. Bisa jadi itu sebuah doa yang jelek, ya. Wa balawat fi sabbihi, dan dia selalu menjelek-jelekkan saudaranya tersebut kepada saudaranya yang sedang berkunjung. Artinya wanita itu, istrinya itu ketepatan sangat cerewet, kemudian juga kata-katanya pedas, kasar. Pokoknya selalu menjelek-jelekkan suaminya. Bahkan suaminya di sini didoakan semoga aja tidak kembali. Semoga aja oleh Allah tidak dikembalikan lagi, gitu. Kalau orang sini bilang ya mudah-mudahan sudah mampus, gitu ya. Jadi didoakan mampus lah dia sudah pergi cari kayu. Mudah-mudahan aja dia mampus gak balik-balik, gitu. Jadi pokoknya istrinya ini mulutnya pedes banget. Nah, si saudara ini mendengar dari luar, dia ngomel terus di dalam. Fa bainama huwa kadzalik wa idza bi akhihi qad hamalal asadu hizmatal hatabi. Ternyata ketika si istrinya sedang ngomel-ngomel, tiba-tiba datanglah saudaranya yang ditunggu-tunggu tadi, dan bersamanya ada seekor singa. Asad ini singa, ya. Seekor singa yang sedang membawa seikat tali kayu bakar ada di punggungnya. Wa mukbilun bihi, dan dia datang bersama singa tersebut. Jadi singa itu datang bersama saudaranya tersebut membawakan kayu yang dicari di hutan tadi. Jadi yang bawa kayunya itu bukan saudaranya, tapi ada singa yang membawakan, ditaruh di atas punggung singa tersebut.
Summa anzalal hatabah an dhahril asadi. Kemudian saudaranya tadi yang datang mencari kayu, kayunya diturunkan dari punggung si singa. Kemudian faqala wa qala lahu idhab barakallahu fik. Silahkan pulang, pergi. Jadi si singanya tadi disuruh pulang, disuruh pergi lagi. Barakallah, semoga Allah memberkahimu. Silakan kembali pulang. Jadi setelah kayunya diturunkan dari punggungnya, si singa itu disuruh kembali ke hutan sambil didoakan barakallah, semoga Allah memberkahimu. Setelah itu summa adkhala akhahu ba'da taslim alaihi. Kemudian setelah memanggil salam, setelah bersalaman manggil salam, akhirnya saudaranya diberizinkan untuk masuk ke rumah. Wa tarhib, dan disambut, wa tarhibu bihi, dan disambutlah dengan sambutan. Wat'amahu, kemudian juga diberi makan. Setelah disambut diberi makan, sudah dijamu, summa wada'ahu wa nusrafa ala wayatil ajabi min sabrihi alaiha wa adami jawabihi fi sabbiha. Kemudian saudaranya tadi yang berkunjung akhirnya pamit dan pulang dengan keadaan yang sangat takjub. Saking kenapa kok sabar sekali saudaranya itu sangat sabar menghadapi istrinya yang sangat cerewet dan ucapannya pedas itu ya. Dan tidak menjawab sama sekali meskipun diomelin, dia nggak pernah jawab suaminya itu, diam saja. Sangat sabar. Jadi sangat takjub meskipun dijelek-jelekan, dicaci maki oleh istrinya, tetap sabar, tidak menjawab sepatah kata pun. Hanya diam saja. Summa jaa akhuhu. Nah, kemudian setelah pulang pada tahun berikutnya, summa jaa akhuhu fil amis tsani. Pada tahun yang kedua, tahun berikutnya, saudaranya ini berkunjung kembali ke rumahnya tadi, ke rumahnya saudaranya yang sangat sabar menghadapi istri yang cerewet. Fadaqqal bab faqalat imratuhu man hada. Jadi diketok lagi pintunya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Siapa di luar? Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ditanyakan oleh istrinya. Hada, qala akhu zaujik jaa yazurhu. Saya, saudara suamimu, mau berkunjung. Terus dijawab oleh istrinya, qalat marhaban. Oh, silakan. Wa balawat fis sana'i alaihi, dan dia memuja-muja suaminya yang tadinya itu waktu dia berkunjung di tahun yang lalu, tahun pertama dicaci maki, ternyata di tahun kedua istrinya ini memuja-muja. Pokoknya dipuja lah, dipuja, kebaikannya disebut-sebut gitu ya. Jadi fisana alaihi wa ala zawjiha. Jadi selalu dipuja-puji suaminya tersebut. Wa amarathu bintidorihi, dan disuruh menunggunya di luar. Sambil dipuji-puji suaminya dan saudaranya itu ditunggu di luar. Jadi kalau ada orang tamu, tidak ada suaminya di rumah, jangan disuruh masuk, tunggu aja di luar. Suruh tunggu di luar. Seperti itu. Kemudian setelah itu faja'ahu, akhirnya datanglah saudaranya tadi yang sedang mencari kayu, ya seperti biasa, rutinitas biasa mencari kayu lah pekerjaannya. Wal hatabu ala dhuhrihi. Namun bedanya di tahun kedua ini ternyata kayunya itu dibawa sendiri di atas punggungnya. Tidak ada lagi singa yang membawakan kayunya tersebut. Di tahun yang kedua, fa'adkhalahu wa at'amahu. Kemudian ya seperti biasa dipersilahkan masuk saudaranya tadi, kemudian diberi jamuan. Setelah itu falamma aradal mufaraqatahu sa'alahu ammaru amin dzalika min tilkah wa hadhihi wa min hamlil asadi hatabahu. Jadi setelah dia hendak mau pulang, mau berpisah, kan dia heran tuh. Tahun kemarin dia cari kayu, ada yang bawa, ada seekor singa yang membawakan kayunya. Tapi di tahun ini, tahun kedua saya berkunjung, dia kok bawa sendiri kayunya, ada apa ini? Akhirnya dia menanyakan tentang istrinya yang dulu yang cerewet. Tiba-tiba ketika berkunjung di tahun kedua, kok istrinya ini baik gitu loh. Dia selalu memuja-muji suaminya, tidak seperti tahun kemarin yang selalu mencaci maki. Kemudian juga dia bertanya, kok kemarin kamu cari kayu itu ada singa yang membawakan, sekarang kok bawa sendiri gitu. Jadi bertanya-tanya, heran. Akhirnya dijawablah rasa penasaran itu. Faqalah ya akhi tufiyat tilka syadisatu.
Oh, kalau istri saya yang dulu, yang cerewet itu, yang kata-katanya kasar itu sudah meninggal. Jadi istrinya yang dulu, waktu dia berkunjung di tahun pertama itu sudah mati, sudah meninggal. Kemudian wa kuntu sabirun ala su'biha. Dan waktu itu ketika saya punya istri yang cerewet, saya itu sabar. Saya selalu sabar menghadapi kejelekannya. Menghadapi perilakunya, perangainya sangat jelek, saya selalu sabar. Fasahharallahu ta'ala li al-asad. Jadi oleh Allah singa itu dijinakkan untuk saya. Jadi dijinakkanlah singa untuk saya ketika saya mempunyai istri yang cerewet tersebut, li sobri alaiha, karena kesabaranku menghadapi istri yang kasar, istri yang selalu ngomel-ngomel, selalu menjelek-jelekan suaminya. Jadi karena kesabarannya itulah Allah memberikan seekor singa dibuat patuh pada perintahnya orang yang soleh tersebut, yang sabar terhadap istri yang cerewet. Summa tazawwajtu hadha sholihah, dan di tahun kedua kemudian saya kawin lagi dengan perempuan yang soleh ini. Dia tidak pernah mencaci maki saya, dia sangat soleh, taat, selalu memuji. Pokoknya yang istri yang kedua ini baiklah, istrinya sangat baik. Wa ana fi rahatin maha, saya sangat senang sekali bersama dia. Sangat damai, tenang, senang karena dia seorang wanita yang soleh. Maka fangqata'anil asadu, akhirnya namun sebagai gantinya singa yang tadinya itu patuh itu sudah terputus, sudah tidak ada lagi singa yang mau membawakan kayunya tersebut. Karena sekarang dia sudah dapat istri yang taat. Fahtajitu an ahmilal hataba ala dhahri li ajli rahati mahadisulha. Jadi sekarang saya harus memikul sendiri kayu hasil carianku. Karena apa? Karena saya sudah bisa senang hidup bersama wanita yang soleh ini. Inti, itulah akhir ceritanya. Jadi inti dari cerita ini bahwa laki-laki yang sabar menghadapi istri yang jelek, perangainya, itu pahalanya sangat besar seperti pahalanya Nabi Ayub. Bahkan karena kesabarannya seorang yang soleh pun oleh Allah dibuatlah singa yang sangat ganas menjadi luluh dan patuh pada perintahnya. Namun ketika orang soleh tersebut sudah memiliki istri yang soleh juga, maka singa itu sudah tidak ada lagi. Jadi ya kita bisa ambil hikmah dari cerita ini. Buat suami yang kurang beruntung mungkin ya mendapatkan istri yang cerewet, kalian kalau bisa sabar maka pahalanya akan seperti pahala yang didapatkan oleh Nabi Ayub. Demikian penjelasan dan cerita kali ini, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Dan bila ada yang benar fahuwa minallah, kalau ada yang salah fahuwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.